Aku pria egois, Karin. Dari dulu aku selalu seperti ini, mementingkan kebahagiaan sendiri daripada kebahagiaan orang yang kucintai. Aku laki-laki payah. Aku lemah. Mas, Karin menyentuh pundaknya yang berkerut kencang. Jangan berkata seperti itu. Malik sedikit mengubah posisi duduk supaya bisa menatapnya. Wajah mereka berdua sama-sama sudah bersimbah air mata. Kamu mau memaafkan aku kan? Maaf atas segala dosa dan keegoisanku selama ini, Karin. Tolong maafkanlah aku. Mohonnya sembari menangkupkan kedua tangan di depan wajah yang tidak hentinya meneteskan air mata. Mas, dari dulu aku udah memaafkan semuanya sebelum kamu meminta maaf. Tapi aku tidak bisa kembali padaku. Potong Malik dengan suara bergetar. Karin mengangguk. Maafkan aku, Mas. Tidak, Karin. Kamu jangan minta maaf. Kamu tidak salah. Semalaman ini aku udah memikirkan semuanya. Kamu berhak bahagia, Karin. Kamu berhak memilih, dan sekarang aku sadar bahagiamu bukanlah bersamaku lagi. Bahagiamu bersama pria lain, Dr. Fandi. Apa Mas tidak kecewa? Tanyanya dengan bola mata bergerak-gerak gelisah memindainya. Kecewa? Tentu aku kecewa, Karin. Tentu aku sedih. Tapi Dr. Fandi mengajarkanku apa arti mencintai sesungguhnya. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya. Dia rela melepasmu karena berpikir kebahagiaanmu dan Kamal adalah bersamaku. Dia rela sakit hati dan mengubur perasaannya sendiri hanya demi kebahagiaan orang yang dia cintai. Terangnya panjang lebar. Pergilah, Karin. Raih kebahagiaanmu bersamanya. Ujar Malik dengan hati seperti diremas-remas. Sakit tapi harus ikhlas. Karin menggeleng. Mas Pandi tidak pernah mencintaiku, Mas. Sama sepertimu. Dia hanya berpura-pura. Tidak, Karin. Kamu salah. Tugasnya sembari menyeka air mata yang mengganggu pandangannya. Dia sangat mencintaimu. Dia berkata seperti itu karena aku yang melarangnya untuk jujur. Aku juga yang memintanya untuk menjauh dan jangan pernah menemuimu lagi. Mas, Karin menatap tidak percaya dengan keningnya yang berkerut dalam. Iya, aku tahu. Aku pria paling jahat dan egois. Aku akui itu, dan sekarang aku sadar. Pergilah, Karin. Susul Dr. Fandi sebelum terlambat. Terlambat? Maksud Mas apa? Siang ini, Dr. Fandi akan pergi jauh ke pulau terpencil. Karin, dia akan meninggalkan kota ini. Kalau kamu terlambat, mungkin selamanya kalian berdua tidak akan bisa bertemu lagi. Karin termangu. Dia terkejut dengan fakta yang baru saja dia katakan. Mas Fandi? Lirihnya dengan tetesan air mata. Maafkan aku, Karin. Maaf. Sekarang kamu harus segera pergi menyusulnya sebelum terlambat. Aku yakin masih ada waktu, Karin. Cepatlah. Katanya sembari berusaha berdiri. Tapi Karin masih duduk mematung. Karin, ayo. Ajaknya dengan suara sedikit meninggi. Hingga akhirnya dia tersadar dan langsung berdiri. Iya, Mas. Karin mengangguk lalu berlari keluar rumah. Malik berusaha menyusulnya, meskipun sedikit kesusahan. Ada apa, Malik? Tanya Bapak bingung. Nanti aku ceritakan, Pak. Biar aku mengantar Karin dulu. Tapi kemana? Tanya Bapak lagi. Nanti aja, Pak. Nanti aku jelaskan. Ayo, Anthony, tolong antar kami. Tanpa banyak bertanya, Anthony langsung mengangguk setuju. Kemudian berjalan cepat menuju mobilnya. Membukakan pintu untuk Karin, lalu membantu Malik naik. Tak berselang lama, mobil hitam itu mulai melaju, meninggalkan Papa dan Biwati yang menatap kebingungan di belakang sana. Kita akan kemana? Tanya Anthony. Karin langsung menjawab alamat rumah Dr. Fandi. Sementara Malik tersenyum di belakang sana dengan hati berdesir perih. Ternyata benar, Karinku sudah pergi. Kini yang ada di hadapanku sekarang bukanlah Karin, tapi Naila. Karin dan cintanya telah hilang bersamaan dengan masa lalu kelam kami. Dia telah pergi untuk selama-lamanya sejak aku mencampakkan dan mengusirnya dari rumah. Cintaku telah pergi, tidak ada lagi yang tersisa untukku, meski hanya sedikit. Tidak ada. Tidak apa, aku pasti bisa. Aku pasti kuat.
Semua demi kebahagiaan Karin, demi menebus dosa aku di masa lalu. Semoga saja ini belum terlambat. Semoga Dokter Fandi belum pergi dari kota ini. Jika iya, seumur hidup aku akan merasa bersalah. Tunggulah Karin, Fandi. Aku mohon. Sepanjang perjalanan, Karin seringkali menyeka air mata. Malik tahu hatinya yang lembut tengah dirondong gelisah. Dia takut Dokter Fandi sudah pergi. Jika itu terjadi, maka tidak ada harapan lagi untuk mereka bertemu. Kalaupun ada, entah kapan bisa terwujud. Kamal merengek, tapi Karin berusaha menenangkan. Bayi itu seolah mengerti kegelisahan mamanya. Apa yang harus aku lakukan seandainya Dokter Fandi sudah benar-benar pergi? Kesalahanku pada Karin semakin berlipat ganda jika aku kembali membuatnya terpuruk untuk yang kedua kali. Beri kesempatan untukku memperbaiki semuanya, ya Allah. Beri aku kesempatan untuk membantu Karin meraih kebahagiaan. Yang mana rumahnya? Tanya Anthony setelah memasuki jalanan kampung di mana Dokter Fandi tinggal. Sebentar lagi, Mas, gerbang hitam, jawab Karin. Yang itu? Anthony menunjuk rumah yang terlihat lebih besar dari rumah di sekitarnya. Iya, Mas, benar yang itu, jawab Karin bersemangat. Anthony menepikan mobilnya di dekat pohon, tempatnya sering bersembunyi dulu. Mereka bertiga bergegas turun. Akan tetapi Karin sempat tertegun sejenak saat melihat pria tua keluar dari rumah Dokter Fandi. Tidak menunggu lama, dia langsung lari disusul Malik dan Anthony. Pak, kenapa gerbangnya digembok? Tanya Karin dengan suara gemetar. Dokter Fandinya ada di dalam rumah kan, Pak? Pak tua itu menoleh, menatap bingung pada Karin. Mbak ini siapa? Karin terlihat bingung harus menjawab apa. Dia istrinya, Pak, istrinya Dokter Fandi. Jawab Malik yang membuat Karin dan Anthony serempak menoleh. Oh, apa Mbak tidak ikut bersama Dokter Fandi? 1 jam yang lalu Dokter Fandi sudah pergi. Beliau menitipkan rumah ini pada saya untuk dirawat. Katanya mau pindah ke luar Pulau Jawa. Sudah pergi? Tanya Karin dengan setitik air mata yang lolos di pipi. Iya, Mbak, apa Mbak tidak tahu? Tanya Pak tua itu kebingungan. Mas Fandi sudah pergi? Ulang Karin dengan suara lirih. Terima kasih ya, Pak, ucap Anthony mewakili mereka berdua yang diam tertegun. Sama-sama, Mas, permisi, sahutnya lalu pergi meninggalkan mereka semua. Karin, panggil Malik dengan segenap rasa bersalah. Karin tidak menjawab, tapi tetesan air mata cukup mewakili perasaannya yang hancur. Dia terisak sembari memeluk Kamal dengan erat. Sudah pergi, ulangnya lagi dengan bahu bergerak naik turun. Aku terlambat. Apa yang harus aku lakukan? Maafkan aku, Karin. Semua ini salah aku. Semua salah aku, lirihnya. Sungguh Malik menyesal. Andai saja dia menyadari kesalahan ini lebih awal, pasti Karin masih memiliki kesempatan untuk bertemu Dokter Fandi. Anthony merangkul bahu, mencoba menguatkan Malik yang merasa terpuruk. Hatinya sakit saat harus mengikhlaskannya untuk orang lain. Akan tetapi lebih sakit lagi saat melihat Karin menangis terseduh-seduh sambil memeluk Kamal yang juga ikut menangis. 2 orang yang sangat berharga sedang menangisi pria lain, dan itu semua karena ulahnya, karena kebodohan dan keegoisannya. Setelah cukup lama Karin menangis, dia menoleh pada Malik dengan wajahnya yang sudah bersimbah air mata. Tatapan yang penuh luka karena kehilangan itu membuat hati Malik semakin sakit. Malik ingin melihat matanya berbinar indah seperti dulu, melihat senyum dan tawa bahagianya, bukan tangisan dan tatapan penuh luka seperti ini. Ayo pulang, Mas, ajaknya masih dengan sisa isakan. Tanpa menunggu respon dari mereka, Karin berjalan lebih dulu menuju mobil Anthony. Sementara Malik sendiri masih diam mematung di tempat memandangnya. Ayo, Mal, ajak Anthony sembari menepuk bahu. Malik menyeka air mata dengan punggung tangan, lalu mengangguk berjalan perlahan dengan Anthony yang memapanya. Aku sungguh menyesal, Ton. Aku berdosa. Aku telah menyakiti Karin untuk kesekian kalinya. Lirihnya dengan air mata yang kembali menetes. Anthony tidak menjawab. Mungkin dia juga bingung harus bicara apa. Ingin menyangkal, tapi Malik memang salah. Jika mengiyakan,
dia pasti takut menyinggungnya. Sesaat sebelum Karin naik ke mobil, dia kembali menoleh ke belakang, meneteskan air mata dengan tatapan sendunya. Tatapan penuh harap akan kehadiran Dokter Bandi kembali. Sayang, beberapa menit Karin tertegun di depan pintu mobil. Tidak ada tanda-tanda kedatangan sosok yang dia tunggu. Pria yang dicintainya itu benar-benar telah pergi. Ayo, ajak Malik Wulan. Karin menyeka air mata, mengangguk lalu naik ke mobil, disusul oleh Malik setelahnya. Mobil mulai melaju, sedang meninggalkan lingkungan tempat Dokter Fandi tinggal. Saat melewati rumah dengan gerbang hitam itu, tatapan Karin terpaku lurus ke arah sana. Hingga pada akhirnya, dia kembali menatap ke depan setelah rumah itu tidak terlihat lagi. Sesampainya di rumah, Papa juga Bewati menyambut mereka. Menatap bingung Karin yang hanya diam saja dan langsung naik ke kamar sembari menggendong Kamal. Papa mendesak agar menjelaskan, tapi Anthony meminta Papa untuk bersabar. Malik duduk lesu dengan tatapan hampa. Tidak berselang lama Anthony datang kembali sembari menyodorkan segelas air putih, tapi dia tolak. Minumlah Mal supaya kamu lebih tenang, bujuknya masih dengan tangan terulur. Mau tidak mau Malik menerima dan meneguknya sedikit. Ada apa Mal? Tanya Papa sembari menepuk pundaknya pelan. Bukannya menjawab, Malik malah tertunduk, menangis tergugus sembari menopang kepala dengan kedua tangan sambil sesekali meremas rambut kasar. Ada apa Mal? Jangan membuat kami khawatir seperti ini, kata Papa lagi. Aku melakukan kesalahan lagi, Pak. Aku menyakiti Karin untuk yang kesekian kalinya. Lirih Malik dengan sesal yang teramat sangat. Maksudnya apa? Tanya Bewati. Aku telah merenggut kebahagiaan Karin, Pak. Aku telah menghancurkan hatinya untuk yang kedua kalinya setelah dulu mengkhianatinya dengan Ayu. Apa maksud Nak Malik? Mengkhianati bagaimana? Siapa Ayu? Cecar Bewati kebingungan. Apa Karin tidak pernah menceritakan masalahnya dengan Malik dulu? Tanya Papa. Tidak pernah. Karin hanya bilang sedang bertengkar karena sebuah kesalahpahaman. Ada apa ini sebenarnya? Apa yang kalian sembunyikan dari saya selama ini? Desak Bewati tidak sabar. Mereka semua terdiam tidak berselang lama. Malik mulai menceritakan apa yang telah ia lakukan kepada Karin dulu. Bewati menatap tidak percaya dengan satu tangan membekap mulut. Teganya kamu menyakiti Karin, lirih Bewati dengan tetesan air mata. Jika sudah tidak mencintainya, pulangkan dia baik-baik kepada ibu. Jangan malah menyakitinya seperti itu. Apa salah Karin kepada kalian? Apa? Cecar Bewati, pelan tapi penuh penekanan. Beliau beranjak dari sofa lalu mendekat pada Malik. Apa yang sudah Karin lakukan kepadamu, Nak Malik? Apa dia kurang ajar? Katakan, apa kekurangannya sampai kamu tega menikah lagi? Katakan semuanya pada ibu. Bewati menangis sembari mengguncang bahu Malik. Maafkan saya, Bu. Lirihnya tertunduk. Ibu tidak menyangka kamu setega ini. Karin selalu memujimu, membanggakanmu di depan ibu. Dia selalu tersenyum. Bahkan saat pulang malam-malam ke panti, Karin tidak pernah menceritakan sedikit pun keburukanmu. Tapi kamu malah tega menyakitinya seperti itu. Ibu tidak rela. Ibu tidak ridho. Tegasnya penuh penekanan. Tersirat jelas ada emosi yang tertahan. Tenang Bu, tenang. Semuanya masa lalu, ujar Papa. Masa lalu bagi Karin, tapi tidak bagi saya. Tugas Ibu Wati cepat. Andai ibu tahu apa yang kamu lakukan, sudah dari dulu ibu bawa Karin pulang ke panti. Sarga Bewati tidak terima. Kenapa kamu mengkhianatinya? Apa alasanmu, Nak Malik? Katakan pada ibu.